Pada abad ke-15 Masehi, di zaman kerajaan Galuh Pakuan atau Pakuan Pajajaran di ujung Pulau Jawa. Pada hari itu yang cerah indah mempesona, tiba-tiba mendung gelap menutupi cakrawala. Sang Bagaskara berselimut awan hitam bagaikan tak bercahaya. Petir seolah-olah menyambar-nyambar, menggelegar, bergemuruh pada zaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Belajar sejarah untuk melawan lupa akan sejarah Nusantara kita yang tercinta. Bani Hidayatullah Channel akan mengkisahkan tentang mitos, cerita sejarah, legenda Padukuhan atau Desa Lemah Tambak di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Apabila dalam cerita nanti ada kejanggalan, salah nama, gelar, tahun, dan tempat, kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Kami pun sadar sebagai manusia pasti banyak kealfaan, dosa, dan noda. Cerita ini berawal sabda sang ibundanya Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Mas Rara Santang. Sang ibu bernama Nyai Mas Ratu Subang Keranjang atau Nyimas Ratu Subang Larang, istri Sang Prabu Siliwangi. Pada suatu kisah di kota Raja Pajajaran digegerkan dengan perginya sang mahkota Pangeran Walang Sungsang. Pangeran Walang Sungsang meninggalkan kerajaan Pajajaran pada tahun 864 Hijriah atau pada tahun 1443 Masehi. Tanpa sepengetahuan ayah andanya, Prabu Siliwangi, Pangeran Walang Sungsang memutuskan untuk meninggalkan kota Raja Pajajaran untuk menimba ilmu di tempat yang lain. Namun sebelum pergi, beliau meminta restu kepada ibundanya Nyai Mas Ratu Subang Larang, meminta izin dan restunya untuk berguru kepada Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi di Amparan Jati atau Gunung Jati. Pangeran Walang Sungsang memiliki tekad bulat untuk menuntut ilmu dan memperdalam ajaran Islam. Beliau ingin memperluas ajaran agama Islam di bumi Jawa Dwipa, wabil khusus di tanah Pasundan kala itu, dan bertekad untuk menjadi yang berilmu agama, berpengaruh dan manfaat. Dengan semangat yang tinggi, beliau berangkat setelah sholat subuh menuju ke pesisir utara, yaitu Amparan Jati. Namun sebelum menuju ke Amparan Jati, beliau berencana untuk singgah di daerah lain yang memiliki orang-orang yang berilmu tinggi dan berguru kepada mereka untuk menambah pengalaman dan ilmunya
dalam pengembaraannya. Dengan tujuan yang jelas dan semangat yang membara, Pangeran Walangsungsang memulai perjalanannya untuk mencari ilmu dan memperdalam ajaran agama Islam. Beliau berharap dapat menjadi seorang yang berilmu dan berpengaruh di masyarakat serta dapat membesarkan agama Islam di Jawa Dwipa, terkhusus di tanah Pasundan. Dalam perjalanannya yang penuh dengan tantangan dan kesempatan untuk belajar dari orang-orang yang berilmu tinggi, dan beliau siap untuk menghadapi apapun yang akan datang di hadapannya. Setelah meninggalkan keraton Pajajaran, Pangeran Walangsungsang melanjutkan perjalanannya menuju Jawa arah timur. Beliau akhirnya tiba di kaki Gunung Merapi, sebuah tempat yang indah dan penuh dengan aura spiritual. Di tempat itu beliau bertemu dengan Resi Begawan Ki Ageng Danuwarsi, seorang yang berilmu tinggi dan memiliki pengetahuan yang luas. Pangeran Walangsungsang kemudian berguru kepada Ki Ageng Danuwarsi dan belajar banyak hal tentang ilmu spiritual dan kehidupan Pangeran Walangsungsang. Ki Ageng Danuwarsi sangat terkesan dengan kesungguhan dan ketekunan Pangeran Walangsungsang dalam belajar. Sebagai rasa terima kasih dan penghargaan, Ki Ageng Danuwarsi memberikan cincin ampal kepada Pangeran Walangsungsang. Cincin ini memiliki banyak faedahnya dan dapat membantu Pangeran Walangsungsang dalam perjalanan hidupnya. Selain itu, Ki Ageng Danuwarsi juga menawarkan putrinya yang sangat cantik jelita, Nyimas Ratu Endang Gelis, untuk dinikahkan dengan Pangeran Walangsungsang. Pangeran Walangsungsang sangat gembira dengan tawaran ini dan menerima Nyai Mas Ratu Endang Gelis. Mereka kemudian menikah dan hidup bahagia bersama. Pangeran Walangsungsang sangat berbahagia memiliki pasangan yang cantik jelita dan berakhlak mulia dan soleh. Beliau juga sangat berterima kasih kepada Ki Ageng Danuwarsi yang telah memberikan ilmu dan putrinya yang cantik dan soleha. Singkat cerita, sementara itu di Keraton Pajajaran terjadi geger yang kedua kalinya karena adik Pangeran Walangsungsang, Nyai Mas Rara Santang, memutuskan untuk meninggalkan Keraton Pajajaran dan menyusul kakaknya di Pondok Pesantren Amparan Jati. Seperti biasa, setelah meminta izin dan restu dari ibunya, Nyai Mas Rara Santang pergi meninggalkan keraton dengan membawa pusaka selendang juano, pemberian dari neneknya. Ia berangkat setelah sholat subuh dan meninggalkan kota Raja Pajajaran yang gempar karena kepergiannya. Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi kemudian memerintahkan patihnya dan prajuritnya untuk
Setelah menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan, Nyai Mas Rara Santang akhirnya dapat bertemu dengan sang kakaknya, Pangeran Walang Sungsang, di kaki Gunung Merapi. Pangeran Walang Sungsang telah menikah dengan Nyai Mas Endang Gelis dan hidup bahagia bersama. Ketika Nyai Mas Rara Santang tiba, mereka sangat terharu dan bahagia karena dapat bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Mereka melepas kerinduan dan berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing. Nyai Mas Rara Santang menceritakan tentang perjalanan panjangnya, termasuk pertemuannya dengan Nyai Endang Sakti di Gunung Tangkuban Perahu. Nyai Mas Endang Sakti telah memberikannya sepasang baju sang dewa mulia yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Selain itu juga menceritakan tentang pertemuannya dengan Ki Ajar Sakti di Gunung Liwung yang memberinya petunjuk untuk menuju kaki Gunung Indrakila, Gunung Ciremai. Pangeran Walang Sungsang dan istrinya sangat kagum dengan keberanian dan ketabahan adiknya. Setelah cukup lama berada di kaki Gunung Merapi, Pangeran Walang Sungsang dan istrinya memutuskan untuk melanjutkan dalam pengembaraannya. Mereka bertiga mohon pamit kepada mertua Pangeran Walang Sungsang, Ki Ageng Danuwasi, yang telah memberinya banyak ilmu dan kasih sayang. Ki Ageng Danuwasi memberinya petunjuk untuk menuju Gunung Ciangkup, sebuah tempat yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Dengan bekal petunjuk dari Ki Ageng Danuwasi, Pangeran Walang Sungsang, istrinya, dan Nyai Mas Rara Santang melanjutkan perjalanan mereka menuju Gunung Ciangkup. Mereka berharap dapat menemukan lebih banyak ilmu dan pengalaman yang berharga dalam perjalanannya. Dengan semangat dan tekad yang kuat, mereka siap menghadapi tantangan dan kesempatan baru yang akan datang di hadapan mereka. Di Gunung Kumbang, mereka bertemu dengan Sang Hyang Naga, seorang yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Sang Hyang Naga memberikannya 3 pusaka yang sangat berharga, yaitu peci waring yang dapat membuatnya tidak terlihat, batok bolu yang dapat mengatur makhluk halus atau jin, dan umbul waring yang dapat membuatnya selamat dari fitnah musuh. Sang Hyang Naga juga memberinya petunjuk untuk menuju Gunung Sangak. Sesampainya di Gunung Sangak, Pangeran Walang Sungsang bertemu dengan Ratu Bango, seorang yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. Ratu Bango memberikan pusaka, piring panjang, pendil, dan bareng, serta memberinya jenengan atau nama
atau gelar, yaitu Pangeran Surya Negara. Ratu Bangun juga menasihati untuk datang ke Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi di Amparan Jati atau Gunung Jati jika ingin berguru ilmu agama Islam dan memberinya petunjuk untuk lewat daerah utara. Dengan pusaka dan petunjuk baru ini, Pangeran Walang Sungsang beserta istri dan adiknya melanjutkan perjalanan mereka menuju pondok pesantren Amparan Jati. Setelah perjalanan yang jauh, mereka beristirahat di suatu tempat di bawah pohon. Singkat cerita, inilah asal mula lemah tambah dari sabdanya sang ibundanya. Raden Walang Sungsang teringat pesan nasihat ibundanya Nyai Mas Ratu Subang Larang yang mengatakan jika mengalami sakit atau lelah harus mencukil tanah dengan hujan dan membalurinya di tubuh yang sakit. Dengan penuh keyakinan, Pangeran Walang Sungsang melakukan apa yang dikatakan ibundanya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa lelah dan sakitnya hilang, serta air pun terpancar dalam tanah. Mereka sangat bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan melanjutkan perjalanannya. Setelah Pangeran Walang Sungsang langsung mengobati rasa sakit dan lelahnya dengan air dari sumur yang baru saja ditemukan, beliau memberi nama Sumur Karomah. Kemudian beliau melihat sumbuk yuyu atau lubang yuyu bule yang berisi air jernih. Pangeran Surya Negara atau Pangeran Walang Sungsang mengambil air dari lubang leng yuyu bule dan memberikannya kepada kudanya yang sedang sakit. Beliau juga membalur tanah ke tubuh kuda putihnya, dan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kudanya menjadi sehat dan kuat kembali. Juga meminumkan atau membalurkan kepada istri dan adiknya yang sedang lelahan dan sakit. Alhamdulillah, beliau bertiga sembuh. Pangeran Walang Sungsang sangat gembira melihat kudanya yang baru sembuh. Akhirnya beliau memberi nama daerah sekitar itu Padukuhan Lemah Tambah. Nama ini diambil dari kejadian ketika beliau mengobati kuda putihnya yang sedang sakit. Padukuhan ini akan bernama Lemah Tambah. Padukuhan Lemah Tambah atau Kampung Lemah Tambah berarti tanah dan tambah berarti obat, sehingga Lemah Tambah mengandung filosofi, pengertian, makna, dan arti tanah yang dapat dijadikan obat. Pada suatu hari, Pangeran Walang Sungsang, Nyai Mas Ratu Endang Gelis, dan Nyai Ratu Rara Santang sedang duduk
berteduh di bawah pohon ketapang yang besar. Tiba-tiba ada dua orang yang datang dari arah barat mengucapkan parunten atau punten. Ketiganya menjawab marangga atau mangga. Sini Ki duduk dengan saya, ucap Pangeran Walang Sungsang alias Pangeran Surya Negara. Kedua tamu tersebut kemudian memperkenalkan diri dan berbicara dengan Pangeran Walang Sungsang dan keduanya. Setelah mengobrol, kedua tamu itu tersebut menyatakan keinginan mereka untuk masuk agama Islam. Pangeran Walang Sungsang dengan senang hati menuntun mereka membaca dua kalimat syahadat. Setelah mereka mengucapkan syahadat, Pangeran Walang Sungsang berkata, "Ki Sanang, panggil saya Pangeran Surya Negara, tetapi nama lahir saya Pangeran Walang Sungsang." Beliau juga memberi nama Padukuhan itu dengan nama desa Padukuhan Lemah Tambah dan mempercayakan kedua tamu tersebut untuk menjadi tetua Padukuhan itu. Pangeran Walang Sungsang memberi nama Ki Ageng Lemah Tambah pada salah satu dari mereka. Setelah itu Pangeran Walang Sungsang, Nyai Mas Ratu Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Rara Santang berpamitan kepada Ki Ageng Lemah Tambah yang baru dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Ageng Lemah Tambah dan yang lainnya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu Pangeran Walang Sungsang beserta istri dan adiknya melanjutkan perjalanannya. Mereka menuju pondok pesantren Amparan Jati di Gunung Jati. Sementara Ki Ageng Lemah Tambah memulai membangun padukuhan yang baru diberi nama Desa Lemah Tambah yang sekarang. Itulah tadi cerita legenda Lemah Tambah. Apabila ada salah kata, versi yang berbeda, kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Kelangkung, atur nuhun, matur kesuwun. Terima kasih atas subscribe, like, share, komen, bijak dan santun. Kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.